Hai, ketemu lagi sama aku, Esneri Benarivo dengan NPM A1J02138, kelas 2 BPNF, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Di sini aku melanjutkan dari bab 5 dan sekarang itu bab 6 dengan judul materi Konsep Manajemen Pendidikan Tinggi dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, di bab 6 ini ada 5 pembahasan. Yang pertama itu ada konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Kedua ada penyelenggaraan pendidikan tinggi. Yang ketiga ada manajemen perguruan tinggi. Keempat dimensi makna perguruan tinggi. Dan yang kelima perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Baiklah, masuk ke materi yang pertama yaitu konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto, istilah pendidikan tinggi dan perguruan tinggi sering saling dipertukaran dengan anggapan mempunyai arti yang sama. Sedangkan sebenarnya mempunyai arti yang berlainan. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. Atau dengan kata lain, menurut penulis pendidikan tinggi, merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, program doktor, dan lainnya. Selanjutnya itu konsepnya. Yang pertama, konsep pendidikan tinggi. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi, tujuan pendidikan tinggi adalah A. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Serta selanjutnya itu ada konsep perguruan tinggi. Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi atau pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik seperti kriteria yang sudah disebutkan di atas. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Baiklah, yang kedua ada penyelenggaraan pendidikan tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat harusnya berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Ketentuan tampaknya dimaksudkan untuk memberikan status badan hukum pada penyelenggaraan pendidikan tinggi. Jadi, ada semacam jenjang dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta, yaitu jenjang pertama universitas dan jenjang kedua yayasan. Selanjutnya itu ada manajemen perguruan tinggi yang terbagi atas 4. Yang pertama itu ada perencanaan, perlu dilakukan perencanaan strategis untuk menentukan hidup, mati, dan berkembangnya tindakan suatu universitas. Dan yang kedua ada organisasian. Fungsi pengorganisasian termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas atau kedudukan. Yang ketiga ada penggerakan. Tugas menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi agar masing-masing bekerja sesuai. Serta yang keempat ada pengawasan, pengamatan, dan pengukuran apakah pelaksanaan dan hasil kerja sudah sesuai dengan perencanaan atau tidaknya. Selanjutnya itu ada D, dimensi perguruan tinggi, yang terbagi atas 5. Yang pertama, dimensi etis. Universitas dikenal sebagai pusat kreativitas dan pusat penyebaran ilmu pengetahuan, bukan demi kreativitas sendiri, tapi demi kesejahteraan umat manusia. Yang kedua ada dimensi keilmuan, yaitu dunia perguruan tinggi adalah dunia ilmu pengetahuan. Tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dengan proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya dimensi pendidikan. Di dalam proses pembelajaran, mahasiswa diusahakan menjadi orang yang mau belajar terus-menerus. Proses pembelajaran umumnya bersifat formal. Yang keempat, ada dimensi sosial. Melalui pengajaran dan penelitian, perguruan tinggi diharapkan memberikan sumbangan dalam memecahkan berbagai problema yang sedang dihadapi masyarakat seperti kekurangan pangan, pengangguran, dan lainnya. Serta yang kelima, dimensi korporasi. Perguruan tinggi memberikan jasa kepada masyarakat,
berupa pendidikan tinggi dalam bentuk proses belajar mengajar dan penelitian. Selanjutnya ada E, perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Yang pertama ada pengertiannya. Globalisasi berpengaruh pada semua tingkah laku manusia dan berdampak dalam tingkatan berbeda pada budaya, masyarakat, dan manusia. Ada 4 aspek globalisasi, yaitu perdagangan, pergerakan modal, pergerakan orang, serta penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta yang kedua artinya itu, dengan demikian, bagi perguruan tinggi, globalisasi berarti sebagai berikut. Yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, dalam lingkungan baru suatu organisasi, baik universitas maupun pemberi jasa informasi lainnya. Dan yang ketiga, artinya yaitu universitas sudah tidak memonopoli produksi ilmu pengetahuan. Dampak yang perlu diantisipasi dan tantangan yang perlu dihadapi. Yaitu ada 3, yaitu tantangan pengelolaan. Setiap negara harus membuka diri seluas-luasnya terhadap masuknya perguruan tinggi, dosen, peneliti, dan sebagainya tanpa hambatan sama sekali dalam bentuk apapun. Yang kedua, tantangan proses belajar. Universitas riset tidak akan tergantikan oleh universitas maya. Meskipun demikian, tantangan yang mendasar tetap harus terjawab. Dan yang terakhir ketiga, tantangan pendidikan nilai, yaitu globalisasi seringkali menghadirkan pengetahuan dan informasi berlebihan yang tidak dapat ditangkap oleh kebanyakan yang tidak mampu. Baiklah, itulah presentasi saya mengenai penjelasan konsep manajemen pendidikan tinggi. Kiranya yang membaca dapat memahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.